Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa berwajah walaupun hanya lewat YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang surat An-Nisa ayat 146. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina adharan aziman, yang artinya kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Jadi kandungan daripada surat An-Nisa yaitu tentang keikhlasan kita beramal. Karena kalau kita beramal, itu semuanya yang kita lakukan, kita kerjakan adalah kembalinya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat, maka kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salat karena seseorang, puasa kita karena seseorang, haji kita laksanakan karena seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kau minta pahalanya kepada orang yang kau niatkan, yang kau perbuatkan ingin dipuji dan lain sebagainya. Jadi di dalam konteks, di dalam ibadah, sudah kita mengatakan di dalam salat saja, Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sandarkan semua perkara ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beramal karena Allah ta'ala, bukan ingin dipuji, bukan ingin disebut orang yang bagaimana. Tidak, semua yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, haji kita, ibadah kita, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Jadi kalau kalian melaksanakan sesuatu perbuatan tanpa ada ikhlas, ya rugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul ghaimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kita diperintahkan untuk menyembah Allah itu mukhlis lillah,
Segala sesuatu yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya itu besar. Tapi kalau kita lakukan karena ingin dipuji, ingin disebut nama kita, hasya wa kallah. Nah, jadi tanamkan di hati kita ini, ketika kita mau melakukan suatu ibadah, melakukan sesuatu perbuatan yang mana ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kepada Allah saja. Tidak ingin dipuji dan lain sebagainya. Dalam satu hadis dikatakan, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatu la yuqalu alaihim qalbul mu'min ikhlasul amal wa nasihatu liwaliil amri wa luzumul jamaah." Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seseorang mukmin iri terhadapnya. Tidak boleh. La yuqallul alaihim qalbul mu'min. Enggak boleh iri. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Ya, kita tadi bilang ikhlas semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa nasihatu liwalil amri, memberi nasihat kepada pemimpin. Kita jangan takut. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Jangan kita gampang. Karena dengan jabatan kita bisa, ilmu kita hilang. Orang banyak teriak, oh ini begini. Belum. Ketika kita sudah duduk, sudah dekat dengan pejabat, maka ditakutkan ilmu kita ini nggak manfaat. Kenapa? Kita tahu bagaimana kelakuan, bagaimana tingkah laku mereka yang kemungkinan ada yang menyimpang daripada ajarannya Allah dan ajaran Rasulullah. Kita diam. Kenapa? Karena kita nggak berani memberikan nasihat. Kenapa? Karena kata orang Arab, gata'al lisan. Lisannya udah dipotong. Dipotong dengan apa? Jabatan, uang, harta, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita berikan nasihat itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan hati dari hati yang bersih, kita kasih nasihat, insyaallah akan diterima. Terus waluzumul jamaah, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Karena dengan berjamaah itu kita kuat. Kalau sendiri nggak bisa. Contoh, sapu lidi. Kalau sendiri nggak bisa itu bersihin lapangan, nggak bisa bersihin rumah, nggak bisa bersihin nyapu yang macam-macam, nggak bisa. Kalau dia sendiri. Tapi ketika dia dikumpulkan bersama-sama, dia bisa bersihin. Tadi lapangan kotor jadi bersih. Begitu juga umat Islam harus bersatu. Kun kal kayadain wala takun kal udunain. Jadilah seperti 2 tangan, jangan 2 telinga. Umat Islam harus bersatu, berjamaah. Kalau 2 telinga masuk kanan, keluar kiri. Tapi kalau tangan, yang tadi dikatakan kun kal kayadain, jadilah 2 tangan. Ini 2 tangan, maksudnya apa? Kalau tangan kanan gatel, tangan kiri yang garukin. Tangan kiri gatel, tangan kanan yang garukin. Maksudnya apa? Saling bantuin. Umat Islam sekarang lagi bangun masjid, bantuin. Umat Islam lagi sedang kesusahan, bantuin. Nah, sekarang lihat di zaman sekarang ini lagi kesusahan. Yo, umat Islam yang jadi orang kaya, sumbangkan hartanya. Bantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan ekonomi pandemi seperti ini. Bantu. Dan itu semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disebut namanya dan lain sebagainya. La. Tapi kita pengen segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fad'ullah mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun." Yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Nah, inilah pokoknya niat kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Segala sesuatu itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah. Dan itu tergantung apa yang ente niatkan. Kalau ente pengen niat dipuji sama orang, ya dipuji. Kalau ente niatnya pengen disebut-sebut nama ente, ya. Tapi semuanya itu nggak ada artinya. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalian belajar ikhlas. Kalau kalian belajar ikhlas, insya Allah mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ilmu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kalian adalah pertama, jelaskan isi kandungan surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, sebutkan manfaat dari ikhlas. Jadi yang pertama, kandungan surat An-Nisa. Yang kedua, manfaat dari ikhlas. Apa manfaatnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita hati yang ikhlas. Segala ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa annahum alaih. وفقنا اللهم للخير وعائنا عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.